Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Amin. Baik, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikr karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Kemarin sudah disebutkan ya anwa atau asbab raddil hadis yang jumlahnya ada 10 seluruhnya, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala zahirnya mentartib ke 10 asbab ini dari sisi dari yang paling asyaddu dha'fan, dari yang paling parah kelemahannya sampai ke yang paling ringan. Qala rahimahullahu taala fal awwalul mawdu'. Jenis hadis yang pertama yakni hadis dikatakan di awal di matan sebelumnya summa ta'nu imma ayyakuna likadzibir rawi. Kemudian hadis atau kritikan pada hadis kalau kritikannya mengarah kepada adalah perawi. Ya, kritikannya kepada perawi dan tertuju kepada adalahnya, dan kritikannya berupa al-kadzib, dia terbukti berdusta, terbukti berdusta. Maka apa nama hadisnya? Fal awwalul maudu. Maka hadis semacam ini dinamakan al-maudu. Nah, apa tuh hadis maudu? Yani al-hadis alladzi fihi rawin, yakni hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang yusafu bil kadzib, yang dia yut'anu bil kadzib, dituduh berdusta. Iya. 6. Al-mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu adalah hadis al-mukhtalaq, yang dibuat-buat, dikarang-karang, al-masnu' al-mansub, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan kadzib di sini atau sebelumnya, hadis maudhu ini dikatakan mardud, dan tentunya ini mardudnya bukan, tidak bisa tentunya dikatakan, atau sudah jelas sudah jelas bahwa mardudnya ini adalah la yasluhu fi syawahid wal mutabaat, karena al-kadzib. Dan al-kadzib ini bertentangan atau menafikan syarat al-adalah, di mana di antara kriteria terpenting dalam al-adalah adalah as-sidq. Seorang jujur dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan seorang dikatakan kadzab? Kapan seorang dikatakan melakukan kadzib, yakdzib? Sehingga dengannya hadisnya dikatakan hadis palsu. Nah, seorang dikatakan kadzib kalau dia pernah kedapatan berdusta dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali. Seorang dikatakan kadzib, dikatakan kadzab statusnya, tidak bisa diterima riwayatnya, dan hadisnya dianggap maudhu kalau dia pernah terbukti, walaupun satu kali pernah terbukti kedapatan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdusta dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila syak tidak diragukan bahwa al-kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kal kadzibi ala ahadin, sebagaimana warid dalam riwayat sebagian riwayat hadis ini. Innal kadzibu alayya sesungguhnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu man kadziba alayya falyalijin nar.
siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, berdusta atas nama saya, maka hendaknya dia masuk ke dalam neraka. Dan hadisnya jelas, hadis yang mutawatir, mutawatir lafaznya, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, diriwayatkan oleh lebih dari 60 atau bahkan 70 orang sahabat, di antaranya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Baik, ini hadis al-maudhu. Dan ada beberapa pembahasan berkenaan dengan hadis maudhu yang disebutkan oleh ahlul ilm. Namun kita tidak akan membahas seluruhnya, sekedar untuk memperkenalkan saja hadis maudhu ini. Ya. Jadi hadis al-maudhu secara definisi adalah hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang yut'anu bil kadzib. Ya. Yang dituduh berdusta. Nah, kemudian dari sisi dari sisi martabahnya, dari sisi dha'afnya sudah disebutkan tadi bahwa hadis maudhu ini syadidul dha'af. Bahkan penamaan maudhu, menambahkan kata hadis di depan maudhu, hadis maudhu, ya, itu sama seperti kalau kita mengatakan emas palsu. Ya, emas palsu ya ini bukan emas. Ya, emas palsu ya ini bukan emas. Nah, jelas sampai sini. Ya, ketika dikatakan hadis palsu, ya bukan hadis, bukan hadis. Nah, karena itulah menamakan hadis palsu dengan hadis ini sebenarnya min-bab at-tajawuz, ya, atau ya sekedar karena dia dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa dia bukan hadis. Ya, wa illa bukan hadis, karena hadis secara istilah adalah apa? Ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu tidak syah penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jelas sampai sini. Nah, kemudian perkara berikutnya atau masalah berikutnya yang dibahas oleh para ulama, bagaimana mengetahui seorang itu berdusta atau bagaimana caranya mengetahui hadis tersebut palsu. Ya. Ada beberapa qarinah ataupun qarinah yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang dengannya kita bisa menghukumi hadis tersebut palsu. Yang pertama adalah al-i'tiraf, yakni pengakuan dari si pelaku hadis tersebut. Afwan sebentar. Nah, jadi yang pertama adalah pengakuan dari pelaku yang meletakkan atau yang membuat hadis palsu tersebut. I'tiraf. Nah, semisal i'tirafnya masalan Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam al-mulaqab bil Jami'. Ya, al-mulaqab bil Jami'. Dia adalah orang yang menghimpun semua jenis-jenis ibadah dan kebaikan, ya, ahli ibadah lah. Nah, namun ya ma'ruf dalam kisahnya, ya, ketika kedapatan diketahui dia meletakkan hadis-hadis palsu dalam masalah fadail suwarim minal Quran atau suwaril Quran. Kalau nggak salah dari Ibnu Abbas, dia palsukan hadisnya dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas katanya meriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan setiap surah. Al-Fatihah keutamaannya ini, setelah itu Al-Baqarah keutamaannya ini, terus setelah itu Ali Imran, terus sampai surah An-Nas, satu persatu. Ketika ditanyakan, kenapa engkau melakukan ini? Katanya, saya melihat kaum muslimin sekarang itu berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari Al-Qur'an dan lebih sibuk mempelajari dan membaca buku-bukunya Abu Hanifah. Yani zahirnya di sini di Kufah. Ya. Maka saya pun meletakkan hadis palsu ini untuk mengajak atau memotivasi kaum muslimin agar kembali membaca Al-Qur'an. Nah, ini i'tiraf, pengakuannya. Dan kemudian para ulama, ya, mengatakan bahwa Nuh bin Abi Maryam ini, Nuh al-Jami', dikatakan yajma'u kulla syai'in illa sidq. Dia ini menghimpun segala sesuatu kecuali kejujuran. Nah, ini karena memiliki ibadah yang banyak namun minim ilmunya. Nah, ini yang pertama, ya, dan ini juga warid dalam beberapa kisah bagaimana seorang yang zindiq
kedapatan di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, kedapatan dia seorang zindik, ini orang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Maka ketika dia akan dihukum mati, maka dia pun mengatakan, kalau kamu menghukum mati saya, kamu tidak akan tidak bisa mengetahui hadis-hadis palsu yang saya sebarkan di tengah-tengah kalian. Saya sudah meletakkan sekian atau berapa puluh ribu hadis palsu, ya, atau sekian ribu hadis palsu di tengah-tengah kalian. Ya, maka si khalifah ini mengatakan, si amir ini mengatakan bahwa ya maknanya ya jangan berpikir kami tidak akan menemukannya. Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri dan para ulama yang sekaliber dengannya akan memperhatikan semuanya, akan menemukan satu persatu hadis palsu tersebut. Ya, maka dia pun kemudian dihukum mati. Ya. Baik, ini sebab yang pertama atau qarina yang pertama kita mengetahui hadis tersebut palsu, yaitu pengakuan dari si pelaku pembuat hadis palsu tersebut. Kemudian yang kedua yang bisa juga dijadikan qarina adalah terdapat ar-rakaka fil lafadz. Ar-rakaka fil lafadz, yakni ada keanehan dalam matan hadisnya. Aneh sekali. Ya. Misalnya ada hal-hal yang di dalamnya terdapat penyebutan atau pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kurang, atau pensifatan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak terpuji, ya, dan seterusnya. Ini ar-rakaka fil lafadz. Ya, misalnya ada hadis Allah Subhanahu wa taala atau enggak usah disebut lah. Jadi lafadznya mengandung penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ataukah penghinaan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang Nabi Sulaiman yang katanya dia memiliki 99 istri, kemudian ya kisahnya masyhur lah. Kemudian ada salah seorang bawahannya, ya, prajuritnya yang memiliki istri yang cantik, kemudian disuruh untuk berperang dan sampai dia mati, kemudian dikatakan beliau menikahi istri dari pasukannya tersebut. Ini juga tentunya merupakan hadis-hadis yang kadzib, ya, la yaliqu bi ahli minal anbiya, ya, tidak layak bagi seorang pun dari para nabi, ya, untuk disifati dengan sifat seperti itu tentunya. Nah, baik, maka ini bentuk ar-rakaka fil lafadz. Atau misalnya termasuk dalam bentuk ini adalah misalnya ada suatu amalan yang amalannya remeh, sedikit, kecil, tapi pahalanya luar biasa besar. Ya, misalnya siapa melakukan ini, ya, maka dia akan terbebas dari 20 perkara. Padahal itu amalan remeh. Bukan kita memandang remeh suatu amalan kecil, bukan. Tapi kan kaidah umum dalam syariat itu al-jaza min jinsil amal. Ya, wal ajr bihasbi al-masyaqqa atau as-sa'b atau at-ta'ab, bahwa amalan balasan sesuai dengan jenis amalan, dan besarnya pahala ditentukan dengan usaha, ya, kelelahan seorang dalam beribadah. Itu kaidah asalnya. Ya, maka ketika ada satu amalan yang kelihatannya remeh, misalnya salat dengan menggunakan sorban itu lebih utama, salat satu kali dengan menggunakan sorban itu lebih utama dibandingkan 70 salat tanpa pakai sorban. Sorban ini pun sorban diperselisihkan, maksud saya apakah ini sunnah mutlak atau sunnah jibiliyah atau yang semacamnya. Kemudian dikatakan pahalanya seperti itu. Ini terlalu berlebihan dalam penyebutan pahala, ya. Nah, tapi sekali lagi tentunya yang seperti ini semuanya indikatornya semua kembali kepada para ulama. Bukan timbangannya adalah seorang yang masih minim akan hadis. Karena para ulama itu memiliki malakah. Mereka bisa mencium, ya, aroma hadis palsu, ya, hanya dengan mendengarnya, ya. Ibarat as-Sayrafi, orang yang sudah terbiasa memegang uang asli, dia megang uang palsu, dia sudah tahu ini hadis palsu, ya, tanpa perlu menjelaskan kenapa, apa sebabnya dan seterusnya. Maka hal-hal yang disebutkan ini, yang kita sebutkan ini semua kembali tentunya tatbiknya dan pengamalannya kembali kepada para ulama. Tidak bisa kemudian sembarang orang, ada seorang thalib baru belajar kemudian mengatakan, oh ini hadis palsu, kenapa amalannya kecil kok pahalanya terlalu besar. Ya, bukan kamu yang menilai ini kecil ini besar, tapi para ulama, ya, yang mana mereka
sudah memiliki malakah dan akrab dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tahu ini tidak mungkin disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa qarinah yang bisa digunakan, ya, atau yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui hadis tersebut palsu. Nah, kemudian masalah berikutnya berkenaan dengan hadis palsu adalah asbabnya atau dawainya. Apa yang menyebabkan seorang itu membuat hadis palsu? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, memang karena dia zindiq, memang ingin merusak Islam saja. Tidak ada tujuan lain kecuali merusak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merusak agama Islam dengan memasukkan hadis-hadis palsu, sebagaimana yang tersebut tadi kisahnya. Ini jelas salah satu atau tujuan ini jelas tujuannya adalah tujuan yang mengkafirkan, ya, karena jelas memang dia orang kafir. Nah, dan apapun tujuan seorang melakukan hadis palsu, membuat hadis palsu, semuanya adalah sebab yang tercela, imma muharram, haram, dosa besar, wa imma bisa sampai dalam derajat kekafiran, ya, sebagaimana kalau tujuannya adalah untuk merusak Islam. Kemudian di antara tujuan lain adalah tadi yang disebutkan dari Nuh bin Abi Maryam adalah untuk bermaksud untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada agama, ya, karena melihat kaum muslimin jauh dari hadis, kemudian dia pun meletakkan hadis palsu untuk mengajak mereka kembali kepada agama. Kemudian untuk alasan yang kedua ini, ketika dia ditanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Itu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ada sebagian mereka yang mengelak. Dia mengatakan Nabi SAW kan bersabda, "Man kadzaba alayya." Siapa yang berdusta ala, pakai ala. Man kadzaba alayya, yakni yakdzibu ala bermakna berdusta untuk merugikan. Ya, maka itu katanya yang terancam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yani siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW untuk merugikan agamanya. Adapun kami tidak merugikan agama Islam. Kami justru memotivasi orang beribadah. Kami yakdzibu lahu. Kami berdusta untuknya, bukan berdusta atasnya. Nah, ini tentunya jawaban dari lahir karena kejahilan, ya, lahir dari kejahilan. Nah, dan itu pembahasannya dijelaskan sendiri oleh para ulama, ya, bahwasanya berdusta atas nama Nabi SAW semuanya adalah muharram, semuanya adalah perkara yang mungkar, ya, apapun tujuannya. Baik, kemudian di antara tujuan lain atau di antara sebab lain yang membuat seorang berdusta, ya, atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebab umumnya tentunya karena tidak punya agama, ya. Umumnya karena tidak punya agama. Jadi yang pertama tadi karena dia memang kafir, zindik. Yang kedua karena punya agama tapi bodoh, ya, mengajak orang beribadah. Ya, faktor yang ketiga ya memang karena tidak punya agama. Tidak punya agama dalam artian lemah agamanya, ya, lemah agamanya. Ima karena mengharapkan harta benda, mendekat kepada penguasa, lihat penguasanya sebagaimana warid dalam sebagian kisah, lihat penguasanya amirnya waktu itu main merpati, ya, dia pun buat hadis palsu tentang keutamaan perlombaan dengan merpati, ya. Nah, atau karena fanatisme yang berlebih kepada mazhabnya, kepada sukunya atau yang semacamnya. Nah, di masa-masa ketika fanatisme antar mazhab sangat tinggi, banyak di antara mereka tuh, atau ada beberapa di antara mereka yang membuat hadis-hadis palsu. Ya, sebagian Malikiyah membuat hadis palsu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula Malik lakana ad-dinu halik. Seandainya bukan Imam Malik, agama akan binasa. Ya. Abu Hanifah kemudian membuat atba sebagian Hanifiyah yang ekstrim membuat hadis palsu. La yakununna, katanya Nabi SAW bersabda, katanya la yakununna min ummati aqwamun yastahilluna la yakunanna min ummati fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris huwa adarru ala ummati min iblis wa siraju ummati Abu Hanifah qalaha salasan. Katanya akan datang nanti pada umatku seorang lelaki yang bernama rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris, yakni Syafi'i. Dia lebih membahayakan umatku ketimbang iblis, dan lentera umatku adalah Abu Hanifah, katanya diucapkan 3 kali. Ya, macam-macam. Ya.
Dari mazhab Syafi'iyah juga seperti itu, dari mazhab Hanabilah juga seperti itu. Ya. Fanatisme madzhab mendorong mereka untuk yakdzibu ala Rasulillah SAW. Kenapa? Naqisu apa? Ariqatu fid din. Ya, ringan agamanya, tipis agamanya. Kemudian ada yang apa namanya sebab yang lain, yakni saya nggak tahu kalau ini motif. Ya, maksudnya ini orang kurang kerjaan saja. Tapi war disebutkan oleh sebagian, disebutkan juga oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dan Nuzha. Ada sekelompok alim ya yang berselisih ya. Disebutkan di sini oleh Hafidz Ibnu Hajar, Ma'mun ibn Ahmad ya, disebutkan bahwa apa namanya pernah ada khilaf ya di hadapan Ma'mun bin Ahmad ini. Ma'mun ibn Ahmad. Ada orang khilaf di depan dirinya. Apakah Al-Hasan mendengarkan hadis dari Abu Hurairah atau tidak? Ya, mereka berdebat. Satunya mengatakan Al-Hasan meriwayatkan atau mendengar hadis dari Abu Hurairah. Ya, bukan mursal al-khafi. Nah, selain mengatakan tidak, dia Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Mendengar perdebatan mereka, datang Ma'mun bin Ahmad ini mungkin capek dia dengar perdebatan. Kemudian dia membawakan sanadnya, haddatsana fulan wa fulan wa fulan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami Al-Hasan min Abi Hurairah. Ya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Ya, ini motifnya enggak jelas, ngapain juga ya? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi ini merupakan atau beberapa bentuk asbab ya. Beberapa bentuk asbab apa namanya? Seorang melakukan al-kadzib ya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian perkara yang terakhir berkenaan dengan masalah yakdzib ini. Kita sudah sebutkan bahwasanya atau sedikit berkenaan dengan al-kadzib, bahwa al-kadzib dalam lughatul Hijaz di kalangan para ulama itu memiliki dua makna. Ada al-kadzib amdan dan ada al-kadzib ghairu amdin. Dusta dengan sengaja dan dusta tidak sengaja. Dusta sengaja jelas. Dusta tidak sengaja yakni dia salah hafal. Hadis itu sebenarnya tidak ada. Atau tambahan lafaz itu sebenarnya tidak ada. Muncul murni semata-mata karena salah hafal dia, sehingga muncul itu kalimat, muncul itu kata. Ini kan secara secara fi nafsil amr itu jelas maudhu. Fi nafsil amr yakni bukan itu kadzib. Fi nafsil amr karena Nabi tidak pernah bersabda demikian. Cuman muncul itu kalimat karena salah hafalnya dia. Ya, maka ini masuk dalam kategori kadzib, tapi kadzibnya ghairu amdin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Sanabil ketika dia salah menfatwakan tentang iddah seorang perempuan yang meninggal suaminya itu. Ya. Ketika iddahnya sudah selesai, dia minta fatwa kepada Abu Sanabil. Abu Sanabil mengatakan belum habis iddahnya, belum boleh menikah. Ada kisah tersendiri yang unik dari kisah tersebut. Nah, kemudian ketika fatwanya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil kadzib, yakni akhta'a fi ijtihadihi atau akhta'a fi jawabihi. Nah, dan karena itulah ditemukan sebagian ulama ada yang melingkup makna kadzib dalam makna yang lebih luas tadi, amdan sama ghair amdin. Termasuk diantara yang disebutkan di sini adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Sebagian ulama ada yang mengkritisi atau banyak yang mengkritisi kitab ini, mengatakan bahwa Ibnul Jauzi tasahul. Ada sebagian ulama yang menganggap beliau tasahul. Kenapa? Karena memasukkan di dalamnya hadis-hadis yang tidak ada perawi kadzab di dalamnya. Ya. Nah, maka dibela oleh sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawdu'at ya tidak membatasi diri untuk hanya menyebutkan hadis-hadis palsu dalam artian yang di dalam sanadnya ada pendusta. Tapi beliau juga memasukkan di dalamnya hadis-hadis yang si perawi salah hafal di dalamnya, yang hadis itu sebenarnya tidak ada, kalimat itu sebenarnya tidak ada, cuman muncul karena kesalahpahamannya. Sehingga dari sudut pandang itu dianggap kadzib. yakni salah, Nabi tidak pernah bersabda demikian, tapi muncul karena kesalahpahaman. Jadi kadzibnya ghairu amdin. Beliau pun masukkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian pembahasan terakhir berkenaan dengan Al-Mawdu'at di sini adalah rawi yang berdusta.
kedapatan berdusta, sudah fix dikatakan dia yakdzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yuqbalu taubatuhu am la? Hal tuqbalu taubatuhu am la? Apakah taubatnya diterima atau tidak? Maksud para ulama ketika mengatakan apakah kadzab itu orang yang pernah kedapatan berdusta walaupun satu kali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para ulama mengatakan apakah diterima taubatnya atau tidak, ini bukan kembali kepada masalah akhirat, tapi kembali kepada masalah dunia. Tentunya kalau kita berbicara masalah akhirat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kan begitu. Jangankan yakdzib ala nabi, syirik saja diampuni. Ya, tapi bukan itu pembahasannya ulama ahli hadis. Ketika mereka mengatakan hal tuqbalu taubatuhu amla, ya maksudnya kalau ada orang sudah fix dia pernah berdusta dan divonis sebagai kadzab. Setelah itu dia mengatakan saya tobat tidak akan berdusta lagi atas nama Nabi SAW. Taubat lillahi ta'ala dan seterusnya. Dia menampakkan kesungguhan, dia belajar baik-baik, dia menghafal baik-baik. Nah, apakah setelah dia taubat itu, pernyataan taubatnya, apakah hadisnya bisa kembali diterima atau tidak? Apa hadisnya bisa kembali diterima atau tidak? Jelas? Jumhur ulama memandang bahwa taubatnya enggak diterima. Yang dalam artian tidak diterima, itu tadi, yakni tidak boleh lagi diterima hadisnya selama-lamanya walaupun dia sudah taubat. Urusan dia taubat, sudah kembali jujur, menuntut ilmu serius dan seterusnya, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam masalah hadis Nabi SAW didahulukan ihtiyat, harus berjaga-jaga, dan kemungkinan terjadinya kadzib sekecil apapun harus dihindari. Makanya para ulama mengatakan orang yang sudah fix dia tertuduh berdusta, atau sudah fix dia berdusta, bukan tertuduh lagi, sudah fix dia berdusta, maka walaupun dia bertaubat, hadisnya tetap tidak diterima selama-lamanya. Ya, kalau dia mau amalkan sendiri silakan dia amalkan untuk dirinya. Adapun dia menceritakan kepada orang lain, maka orang lain tidak ada kewajiban untuk menerima hadisnya. Ya, hadisnya tetap ditolak, ya, karena dia pernah berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimbabit taglid, untuk agar memberikan dampak jera yang sangat besar kepada pelaku, kepada orang-orang yang punya yang ada niat untuk berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu berkenaan dengan al-maudu. Baik. Terlambat masuk tadi, baru selesai juga. 6. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada soal di sini?